Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang uji stasioner. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Emilianti dengan NIM B10111191085 dari kelas A. Adapun pengertian uji stasioner adalah data yang memiliki kecenderungan untuk mendekati nilai rata-ratanya dan berfluktuasi di sekitar nilai rata-ratanya. Kemudian, tujuan dari uji stasioner yaitu untuk mengetahui apakah data runtut waktu yang digunakan sudah stasioner atau tidak. Nah, pengujian stasioner dapat dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama, grafik. Jika dari plot tersebut terlihat rata-rata dan variansinya konstan, maka data time series dikatakan stasioner. Sebaliknya, jika grafik tidak menunjukkan rata-rata dan varians konstan, maka data time series tidak stasioner. Kemudian, korelogram. Untuk data yang stasioner, korelogram menurun dengan cepat seiring dengan meningkatnya K. Sedangkan untuk data yang tidak stasioner, korelogram cenderung tidak menuju nol atau turun lambat. Kemudian, dari unit root. Jika nilai probabilitas lebih kecil daripada 0,05 atau alfa 5%, maka data stasioner. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka data tidak stasioner. Dan jika data belum stasioner, dapat dilakukan uji ulang pada tingkat first difference atau satu difference. Dan dapat diingat, jika salah satu variabel diuji hingga tingkat level first difference atau satu difference, maka variabel lainnya perlu diuji di tingkat yang sama, yaitu first difference. Oke, kemudian kita akan mencoba untuk menguji data stasioner. Di sini saya menggunakan EView 10. Oke, teman-teman bisa menggunakan EView berapapun yang, tapi minimalnya 9 atau 10 dan ke atasnya. Oke, baiklah. Untuk mengimport file, kita dapat klik file, import, terus import from file. Dan teman-teman bisa memilih di mana letak file yang teman-teman miliki. Oke, saya akan membuka. Oke. Dan ini data yang saya miliki. Oke, nah, next. Oke, next saja. Dan finish. Oke. Yes. Oke. Di sini saya memiliki variabel dependen yaitu take ratio dan variabel independen yaitu konsumsi dan value industri untuk X1 dan X2. Oke. Pertama kita akan menguji apakah data take ratio atau variabel dependen ini stasioner atau tidak. Oke, teman-teman bisa klik 2 kali dan muncul seperti ini. Kemudian tekan view kan. Oke, pertama kita akan menguji tingkat stasioner dari grafik. Oke, kan. Nah, tekan oke saja. Oke, di sini terlihat grafik dari take ratio. Oke, dapat dilihat bahwa grafik ini ada indikasi data tidak stasioner. Mengapa? Karena terlihat dari grafik yang menunjukkan bahwa variabel take ratio memiliki tren yang cukup naik. Sedangkan jika datanya stasioner, maka biasanya berbentuk fluktuatif atau fluktuasi yang bergelombang ya, seperti ini. Kira-kiranya seperti itu. Nah, kemudian kita akan menggunakan Polygram. Kalian bisa paste untuk data dimasukkan ke Office ya. Oke, kita main saja. Kemudian kita dapat menguji dari korelogram. Oke.
Oke, kita menguji terlebih dulu menggunakan tingkat level, di mana tingkat level adalah menggunakan data yang sebenarnya dah. Oke, kita pakai aja. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai probabilitasnya itu 0,000, yang berarti lebih kecil daripada alfa 0,05 atau H0 ditolak. Berarti data ini menunjukkan tidak stasioner. Kemudian kita akan menggunakan kategori yang ketiga, yaitu menggunakan unit root test. Oke, teman-teman bisa tekan view kembali, kemudian pilih unit root test. Nah, kita menggunakan test for unit root. Kita menggunakan test type argumen decabular, yaitu atau ADF, dan test for unit root pada tingkat level. Oke. Nah, dapat dilihat bahwa nilai tes statistik lebih kecil daripada nilai tes critical values 1%, 5%, dan 10%, di mana nilai tes statistik ini hanya minus 1, sedangkan pada level 1 sampai 10 terdapat minus 2 dan minus 3, artinya nilai ini tidak stasioner. Kemudian dilihat dari nilai probabilitas, nilai probabilitasnya lebih besar daripada alfa atau 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai test ratio pada tingkat uji level data menunjukkan tidak stasioner. Kemudian kita akan menguji karena variabel selanjutnya, yaitu konsumsi. Nah, semuanya kita akan uji dulu pada tingkat level yang sama. Oke, tekan view, kemudian pilih grafiknya. Oke. Nah, di sini juga terlihat bahwa terjadi tren yang cukup tinggi, cukup naik, dan kemudian turun. Yang kemungkinan dia bisa stasioner karena sedikit fluktuatif, tapi untuk lebih jelasnya kita dapat menguji lewat Collogram juga. Oke, tingkat yang sama pada tingkat level. Nah, di sini ya probabilitas juga masih lebih rendah daripada 0,05. Berarti ditunjukkan data ini sudah tidak stasioner. Kemudian kita lihat lagi dari unit root test menggunakan tingkat level juga. Nah, dilihat nilai tes statistik lebih kecil juga daripada nilai critical values. Berarti di sini telah menunjukkan bahwa data juga tidak stasioner pada tingkat level. Kemudian dari probabilitas menunjukkan juga bahwa pada tingkat level variabel konsumsi tidak stasioner datanya. Oke. Kemudian kita akan melihat variabel value industri. Oke, teman-teman bisa klik 2 kali dan run view. Kemudian kita akan melihat dari kategori grafik terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kemungkinan data stasioner ya, karena walaupun ada tren yang cukup naik dan kemudian turun, dapat kita menerka bahwa mungkin saja data ini stasioner atau tidak. Namun untuk lebih formalnya dapat kita menggunakan Collogram. Kemudian kita tekan kembali, kita uji melewati lewat kategori Collogram ya. Oke. Kita menggunakan tingkat level juga. Oke.
Namun pada uji kologram disimpulkan bahwa data ini tidak stasioner karena nilai probabilitas lebih kecil dibandingkan alfa 0,05. Berarti melalui uji kategori kologram, variabel value industri tidak menunjukkan data yang stasioner. Kemudian kita uji lagi menggunakan unit root test, gunakan pada tingkat level juga. Nah, di sini value industry menunjukkan bahwa dia adalah data yang stasioner, di mana probabilitasnya lebih kecil dibandingkan alpha dan nilai statistik lebih besar dibandingkan test critical values. Nah, bagaimana jika data sudah seperti ini? Di antara variabel dependen dan independen ada yang stasioner. Nah, kita ingat kembali, ketika data pada variabel dependen konsumsi tidak stasioner, maka kita akan menguji ulang pada tingkat level first difference. Nah, kita akan menguji test ratio. Nah, kita langsung saja menggunakan unit rate test dan mengubah test for unit root di tingkat 1 difference. Oke. Nah, di sini data telah menjadi stasioner, di mana nilai probabilitas lebih kecil dibandingkan alpha. Berarti variabel test ratio telah stasioner pada tingkat first difference. Kemudian kita akan menguji konsumsi, di mana tadi nilai konsumsi juga belum stasioner pada tingkat level. Oke, kita langsung saja menggunakan unit root test. Oke, teman-teman bisa coba juga ya. Nah, di sini kita test for unit root, kita menggunakan satu difference atau first difference. Oke. Nah, di sini juga variabel konsumsi telah menunjukkan bahwa data stasioner pada tingkat first difference, yaitu nilai tes statistik lebih besar dari nilai tes critical values dan probabilitas lebih kecil dibandingkan 0,05 atau alpha. Oke, selanjutnya kita akan menguji value industri. Meskipun tadi nilai value industri telah stasioner pada tingkat level, namun karena kita menguji variabel test ratio konsumsi pada tingkat first difference, maka kita juga akan melakukan uji pada value industri pada tingkat first difference. Oke. Kemudian kita pilih unit root test. Nih, kita menjadikan tingkat suatu difference. Oke. Nah, di sini juga nilai value industri telah stasioner, meskipun tadi tapi karena kita menguji konsumsi dan tax ratio pada first difference, maka kita harus melakukan uji juga value industri pada tingkat first difference. Nah, berarti nilai probabilitas ini lebih kecil dibandingkan alpha, maka data sudah stasioner. Kemudian kesimpulan dari uji coba kita dalam menggunakan 3 kategori, yaitu grafik, kologram, dan unit root test untuk data yang saya miliki, maka pada variabel independen, yaitu tax ratio, uji stasioner berada pada tingkat first difference. Begitu juga pada variabel independen konsumsi telah stasioner pada tingkat first difference. Kemudian value industri, meskipun ia telah stasioner pada
tingkat level karena konsumsi dan tech ratio telah diuji pada tingkat first difference, maka value industry juga diuji pada tingkat yang sama. Sehingga dapat disimpulkan data ini dapat digunakan dengan uji stasioner pada tingkat first difference. Sekian pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.